Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama kita pantun dulu ya. Meski di hati ada luka, aku rela tak apa-apa. Sebelum saya buka, izinkan saya untuk menyapa. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Oke, pada kali ini saya ingin membawakan sebuah tema, yaitu tentang investasi emas atau saham dan mungkin uang juga ya. Untuk itu, untuk investasi atau menabung adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk digunakan di masa depan, dan tujuan menabung itu beragam ya, mulai dari membeli barang impian, dana darurat hingga persiapan pensiun. Nah, untuk kalian yang teman-teman di sini lebih memilih saham, emas atau uang? Emas. Pasti semua mikirnya pilih emas pasti. Kita juga mungkin memang emas. Tapi kita lihat di sini. Nah, barang yang investasi yang paling populer kita di sini ada emas. Tapi semua di kalangan zaman dulu, di orang tua kita sampai nenek kita, pasti ketika ditanya punya emas gak? Pasti jawabannya punya kan? Nah, betul kan? Nah, ketika orang tua kita menyuruh atau menginfo ke kita, kalau punya uang lebih, sisihkan buat beli emas ya, ya kan? Betul kan? Gak mungkin kan kalau kita orang tua nanti kalau punya uang lebih beliin saham kan? Itu gak mungkin kan? Pasti kita malah diceramahin kayak gini. Jangan main saham, rugi teman, mama banyak yang bangkrut, papa juga sama bangkrut. Kemudian gak apa-apa sih kita beli emas gitu ya, selain harganya naik terus, mudah dibeli dan ada bentuknya, kemudian mudah dicairkan juga. Ketika kita perlu, kita langsung dijual aja gitu kan, gampang ya. Di MPR, mungkin di pinggir-pinggir jalan juga banyak mungkin ya. Kemudian untuk saya pernah berpikir 10 tahun yang lalu, investasi apa sih yang mungkin benar-benar menjamin kehidupan di masa depan kita. Yang pertama emas atau uang mungkin, dan saham ya. Nah, mana sih yang paling untung? Saham, uang atau emas? Kita lihat di sini. Resikonya ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek di emas itu risikonya sangat tinggi, dan di saham juga sangat tinggi. Untuk jangka panjang, untuk emas tidak ada risiko, dan untuk saham risikonya yang rendah. Kemudian di jangka pendek, misalkan kita beli emas dalam 1 hari. Ketika kita beli kan nilainya mungkin sekitar 2.100.000 sekian ya. Sore hari kita jual lagi karena perlu uang itu, harganya pasti rugi sampai 1.925.000. Jadi benar-benar risikonya sangat tinggi. Namun ketika kita investasi jangka panjang, misalkan 5 atau 10 tahun, kita lihat ini di sini ada bank saham BBCA ya. Dalam kurun waktu 5 tahun, sahamnya itu naik sekitar 109,42%. Dan itu peningkatannya luar biasa ya. Kemudian untuk emas juga dalam kurun waktu 10 tahun naik sampai 70,45%. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana sih yang lebih untung. Nah, ketika saham ini sekitar 5 tahun, dari tahun 2017 sampai 2022, itu naik sampai 109,42%. Sedangkan emas cuma naik dalam waktu 10 tahun cuma 70,45%. Jadi kita bisa simpulkan di sini keuntungan dari investasi emas atau saham itu lebih menguntungkan saham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran untuk investasi masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Mas perasaannya? Jujur sih ini mungkin tema yang paling apa ya, dadaknya mendadak banget. Saya tidak sengaja menemukan waktu malam hari, semalam banget ini saya temukan. Dan ketika itu mungkin sebelumnya saya pernah melihat tentang investasinya dan mungkin bisa menjadi pencerahan. Oke, ya memang akan terlihat ya. Terlihat kenapa dari jauh-jauh hari itu sudah mengingatkan cari tema yang paling dikuasai, yang senang ya apa gitu ya. Ini kan memang terlihat tema yang diambil ini yang baru dapat terus itu kayaknya menarik ya, boleh aja begitu, tapi ini karena akan ada efek nih. Artinya apa? Satu, Mas Budi kurang siap persiapannya, yang penting jadi dulu deh untuk memenuhi kewajiban gitu kan. Dan ini materi yang memang berat ya, maksudnya sangat membuka perdebatan gitu lah. Itu jadi memang itu yang harus dipikirkan juga, karena materi kan sudah kita tugaskan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya pun mendapatkan materi yang baru, paling tidak memang sudah harusnya kepikiran sih, sudah terbayangkan gitu ya. Kira-kira buat saya ini aman gitu kan, kecuali kalau memang materi-materi ini temanya sudah ditentukan gitu ya. Itu poin satu. Kalau secara penjelasan timing itu sih mungkin sudah dalam kendali Mas Budi sih, sudah aman sih saya rasa di situ. Terus kenapa suara itu juga mungkin karena sedang ada gangguan ya gitu. Pas awal-awal itu juga Mas Budi banyak sekali melihat teks, nggak apa-apa kalau sekali-sekali gitu. Awal-awal sih makanya lihat teks ini mungkin karena pantun yang susah menghafalkan gitu. Ya. Nggak apa-apa ya, karena kembali lagi yang tadi kan, persiapan itu sangat penting ya. Narasi sangat penting gitu kan. Jadi memang terlihat karena hari kedua kemarin latihan aja sebenarnya bukan ini kan.